terkait pelaksanaan UTS UAS besok ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Tidak akan lama ya, untuk penyampaian, tidak akan ada juga yang akan saya, presentasikan ya, mungkin, hanya rangkuman saja ya, sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi dari materi yang saya ajarkan setelah UTS ya, mulai dari cycle inventory, safety inventory, transportation, sourcing information sustainability, intinya, semua yang dibahas setelah UTS adalah tentang supply chain drivers atau, penggerak rantai pasok, ya. Intinya, dari setiap, materi yang disampaikan, nah itu kan selalu ada learning objektifnya ya. Capaian pembelajarannya apa sih dari setiap, materi yang diberikan. Ya harapannya itu semua bisa, tercapai ya oleh mahasiswa dari baik itu dari tugas ataupun nanti dari ujiannya sendiri. Oke, pertama saya, ringkas sedikit ya, kayak saya summary terkait pertama cycle inventory ya, seperti apa perannya cycle inventory itu sendiri. Ya kita tahu cycle inventory atau persediaan siklus ya, di mana di dalam cycle inventory, atau, persediaan siklus ini kita tahu yang namanya, lot size atau batch size, artinya di mana itu adalah, sejumlah kuantitas ya, sejumlah kuantitas, entah itu diproduksi ataupun nanti dibeli ya, dari, perusahaan ya. Nah di cycle inventory ini sendiri kita ingin, melihat ya, seperti apa biaya yang tepat ya, biaya yang tepat yang nanti akan dikeluarkan dengan persediaan siklus yang persediaan siklus yang kita sediakan ya. Jadi, pada persediaan siklus itu kita ingin, menentukan ya, lot size-nya lot size-nya ya, ataupun nanti, batch size ya, kalau misalnya nanti ada, pembelian ataupun, produksi. Jadi persediaan siklus ini adalah rata-rata inventory ya, yang tadi entah itu diproduksi ataupun dibeli, di mana jumlahnya itu, lebih besar dari, demand, customer ya. Contohnya kemarin misalnya kita punya, eee, pembelian sebesar 10.000 unit dalam satu kali beli. Misalnya manajer, toko melakukan pembelian 10.000 unit dalam satu kali beli dengan rata-rata demand, eee, 100 per hari sehingga akan, barang tersebut ya akan habis terjual dalam 10 hari. Nah jadi sebelum nanti pada saat hari ke-10 barang tersebut akan diisi lagi, ya akan dibeli lagi sejumlah tadi, lot size-nya. Nah yang ingin kita tentukan adalah lot size tadi, seberapa banyak, seberapa besar sih, jumlah pembelian yang harus kita lakukan ya, supaya, ongkos yang kita keluarkan itu, optimal ya. Optimal artinya sini kita bicara tentang minimasi ongkos. Minimasi ongkos dari, biaya inventory itu sendiri. Nah untuk, cycle inventory di sini ya, persediaan siklus ya, di sini diketahui atau diasumsikan bahwa demand di sini sifatnya stabil ya, atau mungkin, kita bicara tentang, deterministik ya, kita asumsikan stabil, nilainya kita ketahui, sehingga persediaan siklus itu sendiri ya dapat dirumuskan ya, dapat dirumuskan, yaitu setengah dari jumlah, lot size-nya atau batch size-nya. Biasanya yang nanti akan, kita pesan. Jadi, yang akan kita optimalkan pertama adalah yaitu ukuran lot size-nya. Berapa sih pemesanan yang optimal ya, supaya dalam setiap kali pesan, barang kita itu bisa, terjual, dapat, demand demand pelanggan bisa terpenuhi dan tidak disimpan terlalu lama. Karena di dalam komponen, biayanya ada biaya simpan salah satunya, ya.
Jadi kalau kita lihat seperti apa, peran dari cycle inventory itu sendiri ya, semakin rendah cycle inventory-nya ya, maka, akan semakin, pendek juga ya rata-rata, aliran, waktunya dari produk tersebut ya. Dan juga semakin rendah, eee, cycle inventory, biaya pun juga akan semakin rendah, biaya simpan ya, untuk biaya simpannya. Nah jadi, di dalam, eee, cycle inventory ini ya kita ada, komponen biaya tadi ya, komponen biaya yang, dapat kita gunakan dalam, menghitung total biaya secara keseluruhan ya. Total biaya komponen biaya apa saja kemarin yang kita, gunakan ya, kemarin ada biaya simpan salah satunya ya, ada biaya simpan, ada biaya pesan. Ya biaya pembelian, kalau biaya pembelian, tidak terlalu dibahas, kita abaikan ya, di dalam perhitungan nantinya, karena kita akan fokus ke biaya, pemesanan dan biaya, simpannya ya, karena ini menyangkut seperti apa persediaan, siklusnya. Yaitu untuk, cycle inventory ya. Jadi di dalam cycle inventory kemarin juga sudah dikasih, tugas ya kalau nggak salah, dikasih tugas, saya nggak akan bahas tugasnya, secara detail ya. Kalau kemarin itu ada beberapa contoh perhitungan, salah satunya EOQ ya, Economic Order Quantity, di mana itu nanti akan digunakan untuk menentukan ya, menentukan ukuran lot yang optimal atau lot size-nya yang optimal, atau kemarin, diketahui nilai Q-nya ya. Berapa sih nilai Q yang optimal ini ya, dalam satu kali pesan, kita itu harus memesan berapa banyak untuk mendapatkan total biaya yang optimal ya, di mana nilai Q ini nanti akan, relate ya, akan berkaitan dengan total biaya secara keseluruhan tadi ya. Kalau di contoh kemarin, terkait biaya simpan ya, biaya simpan atau biaya penanganan, dan biaya pemesanan ya. Biaya pemesanan kemarin apa? Biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan dalam, proses melakukan satu kali pemesanan ya. Berapa kali kita harus memesan dalam setahun misalnya berdasarkan demand yang diketahui. Oh ternyata frekuensi pemesanan harus dilakukan, sebanyak 3 kali dalam satu tahun ya. Dalam satu kali pesan, katakanlah biaya 1 juta, berarti kita dalam 1 tahun akan mengeluarkan, 3 kali 1 juta, 3 juta rupiah untuk biaya pesan dalam 1 tahun. Lalu ada biaya simpan. Apa itu biaya simpan? Ya, biaya simpan atau biaya, penanganan atau holding cost ya. Itu biaya yang dibutuhkan untuk menyimpan atau menangani 1 unit persediaan selama periode waktu tertentu. Ya. Jadi, tadi kita punya, average demand ya, rata-rata demand, otomatis dalam satu kali pesan, kita akan punya nanti biaya, penanganan atau biaya penyimpanannya tadi ya, sampai, persediaan yang kita miliki itu tadi habis. Ya itu kemarin dengan EOQ ya, Economic Order Quantity. Tapi itu untuk, single item ya. Nah lalu bagaimana yang untuk multiple produk? Kemarin juga kita sudah coba ya, sudah coba, bahas terkait, produknya, jenis produknya lebih dari satu ya, entah itu yang dipesan dan dikirim secara terpisah ataupun secara, jointly, digabung ya. Kemarin kita sudah kasih contoh juga, seperti apa nih kalau misalnya kita, mesan dan ngirim untuk 3 jenis barang, misalnya kemarin 3 jenis barang, lalu dipesan secara terpisah. Seperti apa nanti untuk ongkos simpannya, seperti apa nanti untuk ongkos, ongkos simpan, ongkos pesan, ya. Lalu cycle inventory-nya pasti akan berbeda karena demand-nya pun nanti, juga bisa saja berbeda, ya. Demand-nya bisa saja berbeda, apalagi biaya biaya simpannya bisa saja berbeda, lalu, biaya transportasinya, biaya pesannya, ya, ataupun harga barangnya jika misalkan nanti diketahui berbeda, ya. Jadi bagaimana nanti kita melihat, perbandingan biaya, ya, jika kita, melakukan pemesanan dan pengiriman untuk multiple produk, barangnya atau produknya yang lebih dari satu macam, ya, atau satu jenis secara terpisah. Ataupun kemarin ada juga yang, secara gabungan. Kalau kita gabungin
kemarin seperti apa sih cara, menghitung, total biayanya ya. Kalau kemarin secara, kalau kemarin secara terpisah ya, secara terpisah di situ kita punya biaya satu kali pesan, commonly kemarin disebut biayanya ya, jadi biaya secara umum. Ya, jika kita ingin, memesan suatu barang, mau kita pesan barang satu, barang 2, barang 3, ya itulah, biaya pesannya, ya. Lalu misal kita ada, request tertentu untuk barang satu, ya, oh nanti akan ada tambahan, ya katakanlah tadi secara umum kita pesan 1.000, kalau kita mau pesan barang A ada tambahan biaya, 100, barang B 200, barang C 300, ya. Jadi untuk pesan barang A berarti biaya pemesanannya ada 1.100, B 1.200 dan seterusnya. Ya, bergantung dari parameter lagi-lagi, parameter yang diketahui. Ya. Itu untuk tadi siklus inventory. Nah, di dalam materi siklus inventory sendiri, ya kita kemarin tahu ada yang namanya skema diskon, ya, discount scheme. Ya, kemarin ada yang quantity, ya, ada yang quantity diskon seperti apa diskon yang diberikan, ya, nanti berdasarkan dari jumlahnya, ya, dari jumlah yang dipesan oleh buyer katakanlah, ya, buyer ke suppliernya, ya, dari quantity. Lalu ada juga marginal unit quantity, dari seperti apa margin yang mungkin bisa didapatkan dari pemesanan tadi, ya, dalam satu kali pemesanan. Nah, untuk diskon kemarin ada 2 jenis juga, ada lot size based discount, di mana diskon di situ berdasarkan dari lot size-nya ataupun dari volumenya, ya, dari volume base, ya, dari total pembelian selama katakanlah periode waktu tertentu, ya. Itu untuk cycle inventory, ya. Lalu kemarin kita masuk ke safety inventory, ya. Kalau kita bicara safety inventory di sini sudah kalau tadi deterministik, ya, untuk kasus deterministik, kalau safety inventory kita bicara tentang probabilistik, ya. Apa itu yang dimaksud dengan safety inventory? Ya, kemarin ada bilang buat jaga-jaga, ya, stok jaga-jaga, stok pengaman, ya. Ya, ini adalah persediaan yang nantinya tetap kita sediakan, ya kita gunakan untuk dapat memenuhi demand pelanggan yang melebihi dari peramalan biasanya. Ya, kalau katakanlah kita sudah meramalkan tadi demand 1 tahun ke depan, ya. Tapi dengan adanya ketidakpastian, ya, ketidakpastian demand tadi, bisa saja terjadi kesalahan nih untuk peramalan, sehingga kita harus punya stok atau cadangan untuk tetap dapat memenuhi demand dari pelanggan tersebut, ya. Nah, di dalam di dalam safety inventory ini sendiri, ya, kita punya kemarin beberapa cara, ya, beberapa cara untuk mengukur yang namanya product availability, ya, product availability salah satunya. Karena kalau kita bicara tentang safety inventory nanti kaitannya dengan service level, ya, atau tingkat pelayanan. Seberapa besar tingkat perusahaan itu dapat memenuhi demand dari pelanggan, ya. Dengan adanya ketidakpastian tadi, maka harusnya punya yang namanya tadi safety inventory atau cadangan pengaman untuk tetap dapat memenuhi yang namanya demand pelanggan itu sendiri, ya. Nah, untuk tadi ya sebelum saya masuk ke product availability, kita menentukan dulu seperti apa ketidakpastian demand itu sendiri, ya. Kita bisa mengukur seperti apa ketidakpastian demand-nya, ya. Kita biasanya nanti kita ketahui seperti apa rata-ratanya, ya, rata-rata demand dalam satu periode waktu atau dalam satu periode waktu atau lead time-nya, ya. Nah, waktu ancang-ancangnya seperti apa, rata-ratanya, lalu standar deviasinya juga seperti apa. Ya, karena kita bicara tentang probabilistik, kita butuh data terkait rata-rata ataupun nanti standar deviasi. Ya, tadi untuk mengukur ketersediaan produk, ya, atau product availability, ya. Kemarin kita gunakan satu fill rate, ya,
fill rate, lalu ada order fill rate, dan yang terakhir kemarin ada yang namanya, cycle service level, ya. Cycle service level itu untuk mengukur ketersediaan produk itu sendiri, ya. Ya, untuk fill rate misalnya pertama, untuk fill rate kita menggunakan, fraksi antara demand produk yang dapat dipenuhi dari produk yang ada di, inventory kita, ya inventory on hand-nya. Ya, jadi berapa besar demand yang dapat dipenuhi dengan, persediaan yang kita miliki, ya. Lalu ada order fill rate, ya. Kalau di sini, fraksi dari order yang dipenuhi, ya, dari ketersediaan persediaan. Lalu kalau CSL atau cycle service level, kita bicara tentang fraksi dari, siklus, pengisian kembalinya, ya. Siklus pengisian kembalinya berakhir di kapan, ketika, demand itu terpenuhi. Lalu ada juga yang namanya kemarin, kebijakan ya, kebijakan dari replenishment itu sendiri, ya. Ada continuous review dan, periodic review, ya. Continuous review ya, itu dilakukan, dengan interval waktu yang berbeda-beda, ya, di mana di sini, ukuran lotnya akan selalu sama, ya, ukuran, lot pemesanannya akan selalu sama, akan tetap. Berbeda dengan periodic review, ya. Kalau periodic review, untuk waktunya, interval waktunya yang sama untuk setiap kali pesan. Bedanya ya, nilai key optimalnya nanti yang akan berbeda-beda. Nah, kalau pada continuous review ya, itu persediaan akan dipantau lah ya, dipantau secara berkala. Ya, dicek secara berkala, dalam waktu tertentu ya. Oh, bukan pada waktu tertentu, setiap saat ya, akan dicek, oh persediaannya sekarang ada berapa, demand datang dicek persediaan tersisa berapa, dan seterusnya. Sampai, apakah sudah mencapai titik reorder point-nya ya, titik pemesanan ulang kembalinya atau belum. Kalau di periodik sebaliknya ya, periodik karena waktunya udah tahu nih, oh saya harus mesan, setiap minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah itu sudah ditentukan ya. Ya, jadi, untuk menghitung safety inventory ya bisa dievaluasi dengan salah duanya kemarin ada, cycle service level dan fill rate. Ya contohnya kemarin sudah ada di buku, kalaupun nanti misalnya ada soal yang, eee, tentang kurang lebih yang mirip seperti itu ya, setidaknya, fungsi normalnya kalian nggak perlu nyari pakai Excel, nanti sudah diketahui, jadi nanti tinggal dievaluasi saja. Ya, baik itu dari fill rate atau dari nanti, CSL-nya atau bahkan dari, mmm, replenishment policy-nya ya, baik itu periodic review ataupun nanti dari, continuous review. Oke, berikutnya masuk ke transportasi ya, salah satu, penggerak rantai pasok juga ya, salah satu penggerak rantai pasok. Nah, di transportasi kemarin kita bicara tentang salah satunya seperti apa perannya. Ya, kita tahu transportasi, merupakan, perpindahan ya, perpindahan satu objek dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Di mana, kenapa bisa terjadinya perpindahan, karena yaitu, sangat jarang ya terjadi, satu lokasi produksi dan tempat digunakannya produk atau dikonsumsinya produk itu di lokasi yang bersamaan, sehingga dibutuhkanlah yang namanya transportasi, ya. Nah, di dalam transportasi kemarin kita tahu, ada beberapa moda transportasi, ya. Ada beberapa moda transportasi, ada 6 kurang lebih kemarin ya, mulai dari, jalan ya, jalan, package, udara, sampai ke intermodal, ya. Dengan masing-masing, keunggulan dan, kelemahannya, kekurangan dan kelebihannya, ya, untuk setiap moda. Nah, di dalam, materi transportasi juga kemarin kita sudah, melihat,
seperti apa nanti transportation decision-nya ya, keputusan transportasinya. Yang mana itu nanti digunakan dalam merancang ya, desain transportation network, merancang jaringan dari transportasi. Ya pastinya ingin mengoptimalkan lagi-lagi biaya transportasinya ya. Kemarin ada beberapa contoh ya untuk jaringannya ya, jaringan transportasinya. Kemarin ada pengiriman langsung ya, pengiriman langsung dari supplier ke single destination atau single buyer, di mana akan terjadi banyak transaksi kalau misalnya banyak supplier dan banyak buyernya. Lalu ada juga direct shipping kemarin, direct shipping with milk run ya, di mana dari satu supplier bisa ke beberapa buyer, atau dari beberapa dari satu buyer itu dapat dikunjungi dari beberapa supplier. Lalu ada juga yang menggunakan intermediate point ya, dengan penyimpanan with storage. Jadi ada satu titik perantara ya, katakanlah titik perantara yang nanti akan digunakan sebagai titik titik perantara atau titik singgah dari berbagai supplier, dia menuju ke satu titik tadi intermediate point ya. Di sana ada penyimpanan, terdapat katakanlah ada gudang di sana ya. Ada gudang, baru nanti dilakukan pengiriman ke setiap buyer ya. Beda dengan cross docking ya. Cross docking tidak terdapat penyimpanan ya, tidak dapat penyimpanan. Jadi pada saat pengiriman dari beberapa supplier menuju intermediate point tadi ya, maka produk tersebut tidak simpan ya pastinya, dan dikirimkan ke masing-masing buyer ya. Jadi dengan direct shipping tadi, bedanya direct shipping pengiriman langsung ke buyer ya, itu salah satunya akan mengurangi mengurangi yang namanya intermediate point ya, ataupun nanti warehouse-nya atau fasilitasnya. Kalau dengan cross docking ya, cross docking tadi tidak ada penyimpanan, tidak ada penyimpanan, sehingga pada saat persediaan itu datang ya, pada saat persediaan itu datang di intermediate point tadi, maka persediaan tersebut akan segera dikirimkan ya, sehingga aliran waktunya juga tidak akan lama, akan lebih cepat ya pergerakan dari barang itu sendiri ya. Nah, kemarin juga kalau untuk contoh perhitungan kita ya katakanlah ada seorang manajer harus mengambil keputusan jaringan seperti apa sih dalam transportasi yang harus dipilih ya, jika data-data yang diberikan ada dari demand-nya seperti apa, dari biaya yang dikeluarkan ya, biaya entah itu biaya simpan atau biaya transportasi ya, ataupun nanti kapasitas dari truknya ya. Jadi bisa dievaluasi ya, seorang manajer toko misalnya ingin mengevaluasi jaringan transportasi mana yang lebih optimal ya. Katakanlah kan kita ada 6 contoh ya, ada 6 jaringan yang bisa digunakan dalam perancangan transportasi ya. Lalu berikutnya dalam transportasi kemarin kita bicara tentang peran, seperti apa peran pemerintah ya. Pemerintah dalam mengatur yang namanya infrastruktur dan kebijakan yang ada di dalam transportasi ya. Dan terakhir terkait trade off ya, trade off di dalam transportasi tadi, dalam rancangan transportasi, baik itu dari trade off antara biaya transportasi dan biaya inventorinya ya. Itu bisa berdasarkan dari pemilihan modenya, seperti apa mode transportasi yang harus dipilih jika kita ingin katakanlah meminimumkan biaya transportasi dan juga biaya inventorinya ya. Dan juga kaitannya dengan trade off antara biaya transportasi dan tingkat responsifnya. Ya contohnya kemarin kalau dengan moda udara ya, kalau moda udara kan memang akan lebih cepat, tingkat responnya akan lebih tinggi ya, tapi secara biaya dia akan lebih mahal ya.
Cuma ini, bisa juga kita gunakan untuk kasus yang seperti apa, cocoknya untuk demand yang seperti apa kalau kita menggunakan, moda transportasi. Apakah untuk demand yang jumlahnya besar atau untuk barang yang, cepat rusak atau barang yang umur pakainya lama, ya, itu bisa didesain sedemikian rupa ya, bergantung dari seperti apa parameter-parameter yang nantinya diketahui. Ya, itu untuk transportasi. Berikutnya ada sourcing ya, sourcing decision kemarin ya, seperti apa pengambilan keputusan untuk menggunakan, sumber dayanya kemarin ya. Nah, kemarin kita kenal di sini yang namanya salah satunya ada, procurement ya, ada procurement atau proses pengadaan yang ada di dalam, mmm, sourcing tadi ya, penggunaan sumber daya tadi. Oke, proses pengadaan kita tahu ya, dari proses pengadaan itu, suatu proses, di mana pemasok ya atau supplier itu, mengirimkan produk ya, supplier mengirimkan produk kepada pembeli ya sebagai bentuk respon dari, pesanan yang diajukan oleh pembeli kemarin ya. Nah, di dalam, sourcing decision ya, sourcing kan kemarin adalah, sekumpulan proses bisnis ya, proses bisnis yang dibutuhkan untuk menyediakan baik itu barang ataupun jasanya, ya. Kita kemarin kenal ada, outsource dan juga offshore, ya. Outsource kemarin ya, kita bahas, terkait outsourcing ya, sorry outsourcing dulu, di mana, perusahaan menggunakan pihak ketiga, ya, pihak ketiga untuk menjalankan operasinya. Di bagian apa Bu? Ya, terserah di bagian apa yang ingin mereka, gunakan, ya kan mereka pasti mengevaluasi. Bisa saja di bagian, produksinya, ya, ada yang, melakukan, outsourcing untuk bagian produksi, ada juga yang di transportasi atau distribusi, ya, atau di penjualan dan lain sebagainya. Ya, intinya dia menggunakan pihak ketiga untuk melakukan, kegiatan operasinya yang ada di dalam rantai pasok. Lalu bedain dengan offshoring seperti apa, ya. Untuk offshoring, perusahaan tetap mengelola sendiri, ya, mengelola sendiri, operasinya hanya saja, lokasinya ya, lokasinya atau operasinya itu dipindahkan ke, tempat lain atau ke luar negeri ya. Contohnya misalnya ingin membangun pabrik baru ya, sehingga dibangunlah, pabrik tersebut di, katakanlah di luar negeri ya atau di lokasi yang lain, ya. Ya itu untuk, sourcing ya. Terus kemarin, kalau kita bicara tentang sourcing kita pasti bicara tentang supplier salah satunya ya. Kita punya beberapa, eee, proses kemarin ya dalam pemilihan supplier mulai dari seperti apa kita scoring dulu, dari supplier yang menawarkan ya, lalu kita pilih, kita lakukan negosiasi kontrak ya, lalu kita lakukan kolaborasi, proses pengadaan dan terakhir untuk, analisis ya. Nah, bicara tentang kontrak kemarin, ya, bicara tentang kontrak, ada 3 kontrak yang kita bahas kemarin, dengan adanya ketidakpastian demand dari, pelanggan, ya. Ketidakpastian ini ada 3 kontrak yang bisa tetap meningkatkan, ya, meningkatkan, keuntungan dari pihak ketiga, ya. Kemarin, contohnya ada, pertama ada quantity fleksibel ya, mungkin saya balik, quantity fleksibel. Terkait quantity fleksibel ya, di mana sebagai buyer ya, itu bisa lebih fleksibel dalam mengubah, jumlah pesanannya ya, jumlah pesanan yang diajukan ke, supplier-nya ya. Jadi misalnya pada suatu saat saya ingin memesan, 10.000 misalnya 10.000 unit dalam satu kali pesan. Ternyata demand saya di bulan ini tidak sebesar itu ya, setelah, survei dan lain sebagainya. Sehingga saya mengurangi, pesanan saya, tapi tetap ada syaratnya ya yang pasti tadi sudah tertuang di dalam, kontrak ya. Supaya, saya sebagai buyer tidak, rugi ya, kalau misalnya saya pesan sesuai dengan, tadi ya survei yang telah saya lakukan dan si, supplier pun juga ya. Lalu ada yang namanya revenue sharing ya.
pembagian revenue ya antara supplier dan buyer-nya. Lagi-lagi sesuai dengan kesepakatan ya seperti apa pembagian antara dua pihak tersebut. Lalu ada yang namanya buyback ya, di mana buyback ini kita sebagai pembeli ya itu masih dapat diizinkan untuk menjual kembali ya atau mengembalikan persediaan yang tidak terjual ya. Saya tadi udah beli 10.000 unit buat saya jual, ternyata nggak laku gitu ya pada batas tertentu pastinya ya yang telah disepakati di kontrak. Ada yang tidak laku, saya jual kembali nih ke supplier tadi ya. Yang pasti harganya tidak akan sama dengan harga sebelumnya yang saya beli. Dan juga ada sejumlah kuantitas pastinya yang nanti disepakati bagaimana proses tersebut bisa dilakukan ya untuk yang namanya buyback tadi. Ya, itu untuk sourcing ya. Berikutnya kita masuk ke pricing. Kemarinnya pricing and revenue management ya. Jadi bagaimana kita melakukan penetapan harga ya, penetapan harga dalam menjual suatu produk ataupun nantinya jasa gitu ya. Jadi di dalam revenue management ya, manajemen pendapatan itu bagaimana menggunakan penetapan harga tadi untuk dapat meningkatkan profit pastinya ya. Meningkatkan profit ya di mana peningkatan profit ini berdasarkan dari keterbatasan supply ya dari dari aset rantai pasoknya sendiri ya. Di mana dalam aset rantai pasok ini kemarin terbagi menjadi dua, ada yang dari kapasitas dan ada juga dari um, inventory ya. Dari inventory. Nah, ya dengan tadi adanya supply aset ya, supply aset kita ingin melihat seperti apa dampak ya, dampak yang muncul ya ketika ingin meningkatkan profit profit kita tadi ya. Nah, kemarin kita punya beberapa kondisi ya, untuk beberapa kondisi bagaimana kita tetap bisa menetapkan harga dengan kondisi-kondisi tertentu. Pertama kemarin terkait segmen pasar yang berbeda. Ya, bagaimana kita menetapkan harga untuk segmen pasar yang berbeda. Ya. Lalu bagaimana juga nanti kita menetapkan demand-nya, ya, kuantitinya, ya, kapasitinya. Oh, untuk ya contohnya kemarin kalau misalnya jual tiket pesawat, ya, ada yang bisnis kelas, ada yang economy class, misalnya mana yang akan lebih meningkatkan keuntungan ya, apakah kita dengan menjual tiket ekonomi lebih banyak dibandingkan dengan menjual tiket bisnis lebih banyak ya atau sebaliknya. Lalu juga seperti apa penetapan harganya? Kalau misal kita lebih banyak menjual kelas ekonomi di harga berapa nih ya? Di harga berapa supaya kita tetap dapat apa namanya keuntungan tadi. Ya, begitu juga untuk penetapan harga yang lainnya ya. Lalu untuk produk yang katakanlah tingkat yang mudah rusak ya, produk yang mudah rusak atau perishable product ya. Bagaimana nanti untuk perlakuan penetapan harganya ya. Bisa saja salah satunya juga dengan diskon ya. Dan juga perubahan dari harganya nih ya. Katakanlah perubahan dari harganya. Katakanlah barang tadi ya sudah mendekati umur pakainya misalnya ya, maka akan semakin rendah lah nanti harga dari suatu produk tersebut, pasti akan berubah dianya ya, untuk harga barang tersebut ya, untuk perishable product. Lalu juga ada untuk yang sifatnya musiman ya, sifatnya musiman ya, kita tahu lah yang sifatnya musiman misalnya hanya di musim tertentu, misalnya untuk ya negara 4 musim ya, misalnya negara 4 musim. Oh, misalnya untuk di musim dingin ya, demand-nya
akan lebih tinggi di musim dingin dibandingkan di musim panas pastinya ya, dan harganya pun juga harus ditetapkan. Bagaimana kalau kita menjual tadi ya, menjual jaket misalnya ya, coat dan lain sebagainya di musim dingin, dengan harga berapa yang harus kita jual karena kita tahu demand-nya tinggi ya, supaya kita bisa tetap meningkatkan yang namanya keuntungan tadi. Lalu yang terakhir terkait produk untuk yang dilakukan dalam jumlah yang besar ya, dan spot kontrak yang dijual secara langsung gitu ya. Nah, untuk dalam jumlah besar ya, penetapan harga dalam jumlah besar bisa di sini digunakan yang namanya skema diskon salah satunya ya, skema diskon di mana biaya ya, biaya yang dikeluarkan atau harga yang ditetapkan untuk barang dalam jumlah yang besar ya, itu biasanya kan di dalam jangka panjang ya, jangka panjang, dan jangka panjang itu bisa kita tetapkan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan yang spot market tadi ya, yang dijual langsung gitu ya, on the spot gitu, itu biaya biasanya atau harganya itu biasanya lebih mahal karena dia bicara tentang short term ya, atau jangka pendek. Lalu berikutnya dua terakhir terkait information and sustainability ya, kita lihatlah kemarin bagaimana terkait informasi ya, pentingnya informasi di dalam rantai pasok, karena kita tahu juga di dalam aliran rantai pasok salah satunya adalah aliran informasi ya di dalamnya. Untuk informasi ya, ada beberapa contoh mungkin yang bisa dilihat di bukunya juga ya, seperti apa itu kemarin frameworknya ya. Lalu kemarin ada makro proses ya, ada makro proses, kita tahu ada CRM, customer relationship, lalu ISCM, internal ya, internal supply chain management, lalu ada supplier relationship ya. Jadi bagaimana di dalam rantai pasok ya, itu hubungan antara firmnya ya dengan customer ya. Kalau firm dengan customer, di sini kita bicara tentang bagaimana layanan yang diberikan terhadap customer ya. Bisa itu dari mulai pemasarannya, terus nanti dari customer service-nya, lalu manajemen pemesanannya. Ya, itu dilakukan di bagian CRM atau customer relationship management ya. Lalu ada internal supply chain management ya. Kalau internal ini sudah bicara di ranah internalnya, mulai bagaimana strategi yang nanti dilakukan oleh perusahaannya, lalu demand planningnya ya, supply planningnya juga dan terkait operasi-operasi ya, terkait operasi yang dilakukan antar stage ya, antar divisi, antar departemen yang ada di dalam perusahaan. Dan terakhir terkait supplier relationship management ya, bagaimana hubungan ya, bagaimana memanage, mengatur hubungan dengan supplier ya, contohnya dengan kemarin ya, pada proses pengadaan kan bisa dengan bagaimana kesepakatan kontrak dan lain sebagainya. Lalu terakhir terkait sustainability ya, keberlanjutan ya, keberlanjutan dari supply chain ini sendiri ya. Ada beberapa faktor kemarin ya, faktor kunci ya, ada beberapa metrik pengukuran terkait sustainability, bagaimana bisa kita katakan rantai pasok tersebut udah sustainable gitu ya. Kemarin terkait pertama konsumsi energinya sendiri seperti apa sih dalam rantai pasok, misalnya di perusahaan A ya, itu penggunaan energinya seperti apa ya, seberapa besar energi yang digunakan ya, lalu juga water consumption-nya ya, penggunaan airnya, terus dari emisi gas rumah kaca, dan juga terkait waste-nya ya. Jadi empat metrik ini, empat pengukuran ini ya, ini menjadi menjadi kunci ya, menjadi kunci bagaimana suatu rantai pasok itu dapat dikatakan sustainable ya, dapat dikatakan sustainable. Nah, di dalam sustainable kemarin sendiri ya, kita kenal yang namanya istilah closed loop supply chain ya. Ya, kita tahu loop, kalau kita belajar jaringan kita tahu loop ya, di mana dia berawal dan berakhir di titik yang sama
ya. Di mana di sini ya kita bicara tentang supply chain ya, kaitannya dengan sustainable ya, di mana nanti di sini akan memastikan seperti apa sih pergerakan rantai pasok itu mulai dari awal sampai akhir itu tetap dapat selalu looping ya, selalu berputar di situ ya. Jadi intinya bagaimana nanti entah itu barang atau apapun yang dihasilkan dari rantai pasok itu outputnya itu dapat bukan dapat tidak merusak lingkungan ya, masih bisa ya kita tahu ada reuse dan recycle ya. Ya contohnya misalnya dari satu produk lah, misalnya dari katakanlah kemasan ya. Kemasan produk itu apakah kemasan produk yang telah didesain itu masih dapat digunakan kembali ataupun bahkan di-recycle gitu ya. Nah, perusahaan ya dalam satu perusahaan rantai pasok ini perlu didesain ya untuk mendukung yang namanya tadi sustainability di dalam rantai pasok itu sendiri ya, dimana kalau kita bicara tentang sustainability supply chain ya, kita pasti bicara tentang kaitannya dengan ekonominya, seperti apa ekonominya nanti di dalam pembentukan supply chain yang sustainable ya, perlu kita perhitungkan dari sisi keuangannya, lalu dari sisi lingkungannya juga, apakah dengan katakanlah kita produksi satu produk kemasannya seperti apa itu dapat mencemari lingkungan atau tidak. Kalau iya pencemaran lingkungannya tinggi, maka ya itu tidak dikatakan bisa tidak dikatakan sustainable ya, ataupun nanti terkait secara sosial ya. Itu terkait materi-materi yang akan nanti diujikan di dalam UAS besok ya. UAS besok mungkin singkat saja lah ya, nggak singkat juga ternyata ya. Mungkin nanti bisa dipahami lebih lanjut lagi, teman-teman silakan belajar kembali ya terkait materi-materi yang telah disampaikan ya, mulai dari UTS. Mungkin sebelum ada yang bertanya saya jelaskan dulu terkait UAS besok ya. UAS besok itu kemarin sudah saya sampaikan juga ya ke ketua kelas bahwa pelaksanaannya bukan pelaksanaan, soalnya kurang lebih sama seperti UTS ya, bentuk soalnya mulai dari kemarin kan ada yang isian singkat, ada yang esai gitu ya, ada yang perhitungan ya. UASnya offline ya, beda dengan UTS. Kalau UTS kemarin online, UASnya offline, ruangannya silakan dilihat sendiri ya. Untuk ujiannya ya, kalau di jadwal itu kalau tidak salah 110 menit waktunya. Tapi di soal saya tulis 100 menit maksimal ya, maksimal 100 menit. Jadi ada spare 10 menit itu ya untuk mulai dari pengumpulan, pembagian soal dan lain sebagainya ya. Itu saya spare waktunya. Jadi waktunya perlu diingat 100 menit, dan bagi yang terlambat tidak ada tambahan waktu. Jadi silakan datang tepat waktu ya. Kalau misalnya Bu ada yang ujian gitu ya, ada yang ujian sebelumnya, saya rasa di jadwal itu ada spare waktu juga, mulai dari ujian sebelumnya berakhir sampai ujian berikutnya dimulai ya. Makanya di situ dikasih spare waktu sekitar 10 menit setahu saya ya. Lalu untuk ujian sifatnya closed book ya. Jadi kalau closed book ya di atas meja cukup nanti soal ya, nanti soalnya dibagikan soal, lembar jawaban dan kertas buram karena dibutuhkan menghitung ya, untuk menghitung nanti. Dan yang boleh dibawa seperti biasa alat tulis ya, alat tulis, pena, pensil, tip X, penggaris kalau dibutuhkan ya, dan tidak ada pinjam meminjam. Kalau misalnya ada yang salah tulis, coret saja, tidak perlu pakai tip X temannya, nggak perlu pinjam sana sini ya. Kalkulator silakan dibawa ya, kalkulator saintifik bukan kalkulator handphone ya. Handphonenya nanti ya silent, disimpan seperti biasa lah ya, taruh di tas, taruh di depan kelas.
nanti juga akan saya visit ya, rencananya akan saya visit setiap, kelas ya untuk pelaksanaan ujiannya. Eee, ya lagi-lagi kalau ada yang ketahuan ya, bukan ada yang ketahuan ya, harus ketahuan sama saya. Lagi-lagi kalau misalnya, ada yang mencontek, kerjasama dan lain sebagainya, ya, itu, sesuai kontrak ya, nilai UAS-nya 0 ya, tidak akan, eee, ada apapun lah ya, tidak akan ada keringanan apapun bagi yang, mencontek ataupun kerjasama. Langsung saya kasih 0 untuk UAS-nya ya. Saya juga nanti minta pengawasnya untuk, eee, mencatat ya, mungkin kalian tidak merasa bukan tidak merasa, dicatat gitu ya, kalian kelihatan kerja sama pengawas, ya udah kalian dicatat pengawas, tiba-tiba nilainya 0, ya tahu sendirilah apa yang telah kalian lakukan, gitu ya. Nah, untuk soalnya tadi saya bilang, masih ada isian singkat ya, di mana isian singkat itu masing-masing nilainya 2 poin, ya, dan ada, soal esai ya, baik itu case study ataupun soal perhitungan dengan masing-masing nilainya nanti ada di, lembar soal, ya. Ada yang 10 poin, ada yang 15 poin, ada yang, 20 poin, ya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan untuk, pelaksanaan, UAS-nya besok, ya. Jadi silakan dipersiapkan, mulai dari kemarin-kemarin harusnya ya, nanti tinggal di, finishing lagi saja seperti apa, materi-materi yang, sudah dipelajari sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu atau ingin didiskusikan, silakan. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan ini tidak ada absen, kemarin juga saya udah bilang ya, yang mau aja silakan gitu ya. Mungkin beberapa tadi udah ada yang saya, tidak sengaja sebut kisi-kisi gitu ya mungkin gitu ya. Ya nanti silakan dipelajari, kembali materi-materinya ya. Selamat menghadapi UAS mulai besok dan, sampai berakhir ya di entah minggu depan atau minggu berikutnya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih semua yang sudah hadir ya, semoga UAS-nya berjalan lancar. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.